Bersyukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini harusnya sesuai jadwal jam 8.30, tapi karena impornya bisa join di jam 9 paling tidak ya. Tapi ternyata ada jaminan bisa join. Jadi kita mulai aja. Tapi mungkin dengan jaminan salam dan salam semoga tetap dan lingkungan bersenang sekadar keluarga pada saat itu dari Islam itu sih. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan Basnas, BWI dan dari CSA yang telah memenuhi undangan kami di Qatar selama 1 hari. Kalau ada yang 1 hari setengah juga ya. Ini terkait dengan evaluasi ya terkait keuangan bersama dan juga mungkin lainnya program keuangan sosial syariah yang kita laksanakan di tahun 2020. Jadi nampaknya menjadi satu hal yang menurut kami bisa kita membagikan mungkin ya. Artinya di akhir tahun berjalan kita bisa diskusi dan mengevaluasi kemudian melakukan alignment program kerja di tahun-tahun selanjutnya. Bahkan mungkin tidak menutup kemungkinan kita di tahun berjalan juga akan melaksanakan kegiatan assessment mungkin ya, terus semacam evaluasi atau mungkin kegiatan-kegiatan lain. Karena di bawah sebelah ada juga kegiatan yang namanya yang itu jadi memang melaksanakan penjualan itu tidak terbatas ke fokus keuangan sosial syariah, tapi lebih ke ekonomi keuangan syariah secara umum. Kebetulan dari keuangan sosialnya menyumbang satu topik yang di sana yang terkait dengan Indonesia Special Mission Vehicle itu Bang Wakaf ya. Besok rencananya akan didiskusikan. Setelah itu dia offline semua ya. Karena kebetulan ada semua ya pada terkait untuk ini. Nah mungkin juga dari keuangan sosial saya mulai kita bisa melakukan kegiatan yang serupa ya. Untuk tidak seperti perbulan dan mungkin bisa tahun 3 kali atau 2 kali. Karena nampaknya beberapa program kerja yang dilakukan baik di Indonesia di KNRS membahas Indonesia jaminan itu memiliki irisan yang sangat banyak. Nah, jadi Bapak Ibu titipkan di kesempatan pertama ini kami ingin menyampaikan semacam statement melihat apa yang sudah dilakukan oleh kita semua ya. Nah, banyak irisan yang dalam program kerja yang ada di tahun Indonesia kemudian bersesuai dan bersesuai dan juga kemungkinan alignment program di tahun-tahun yang akan datang. Jadi mungkin kami coba setelah 1 jam ke depan ingin menyampaikan update dari kepada Bapak Ibu ya. Mungkin mayoritas itu sudah berkali ya diskusi bersama ya. Tapi berapa mungkin juga ada yang baru pertama kali join kebetulan semacam ini. Dan kalau yang terkait dengan digitalisasi dan mungkin ya ketemu ya instansi kemudian kali kalau dari sayur dan bosan dari gitu. Dan ke depan mungkin kita mencoba perluas kolaborasi yang akan kita lakukan tidak hanya terkait dengan digitalisasi tapi program-program kerja yang baik terkait dengan pengembangan tata kelola ini
tahu apa misalnya dan sebagainya. Next slide. Baik, ini ada empat outline ini penting. Nanti mungkin kita diskusi ini. Oh ini sebelumnya mungkin sebagai informasi jadi ke FGD ini kita ajak untuk lebih bisa menghasilkan komitmen ya, tidak secara kita semua. Ini nanti diawali mungkin harus sampaikan semacam evaluasi lesson learned dan juga alignment program juga ke depan. Nah, selanjutnya setelah sesi ini kami belajar pada kegiatan yang sifatnya ini apa lateral. Ini nanti misalkan terkait dengan selain kita terkait dengan investasi ini gabung semuanya. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya bilateral, program-program pendidikan, pendidikan dan besar. Jadi mau nanti bisa jadi dulu sebenarnya dulu yang bentuk nanti sesi selanjutnya nanti mungkin tahunnya akan disampaikan atau mungkin sudah disampaikan. Nanti ini kembali mengulang yang Bapak Ibu jadi mati berlaku ini ya. Jadi kami memiliki rangka ya, framework pengembangan XR ini masih 3 pilar. Dan kemudian pilar keuangan sosial kalian dari pilar kedua ya, terkait dengan penguatan keuangan syariah. Memang di sini tidak hanya keuangan sosial, justru yang menjadi amanah undang-undang itu sebagai regulator itu di keuangan komersial, itu pasar keuangan syariah ya. Kalau di pasar keuangan sosial syariah ini lebih fungsi BI bukan sebagai regulator ya. Istilahnya apa cawe-cawe ini? Percaya positif lagi membina. Nah, kalau yang di sisi keuangan komersial memang ini jadi ranahnya Bank Indonesia. Undang-undang P2SK ya. Jadi Bank Indonesia memiliki peran untuk penguatan dan pendalaman pasar uang syariah yang menjadi kantor kita memang di perbankan dan syariah. Beberapa instrumen, banyak instrumen yang memang bisa keluarkan sebagai regulator untuk menjembatani, mendorong pendalaman pasar uang syariah yang mungkin Bapak Ibu kenal ada SMA yang namanya sertifikat investasi gambar SIKA yang dilakukan dari kelas plan saya ada MCD negotiable certificate deposit yang bisa dijualbelikan dan dalam konteks dari instrumen kebijakan moneter juga kita sudah mengeluarkan instrumen moneter yang mungkin baru pertama kali di dunia ya kayak gitu ya. Jadi tahun 2021 kita mengeluarkan instrumen penggantian memperbanyak instrumen kebijakan moneter dalam bentuk SUBI ya, Bank Indonesia ya. Ini satu-satunya di dunia ya. Nah, namanya cukup BRI ya. Biasanya di dunia juga itu ya. Enggak, tapi nggak akannya itu memang satu-satunya di dunia ya. Jadi kita pakai angka usahakan multaya tamlik. Kalau Bapak Ibu familiar dengan akan muamalah kan multaya tamlik bisa biasanya di awal turun jalan. Ini agak berbeda, kita pakai usahakan multaya tamlik. Dan kita juga sedang belajar instrumen-instrumen yang bisa mengisi kekosongan. Karena kalau yang di instrumen pasar uang kan dari overnight sampai 1 tahun. Nah ini yang memang terbatas ininya instrumen yang kita miliki. Karena lagi-lagi pembatasan produknya. Kalau di konvensional kan nothing dulu dengan lain ya. Pokoknya hanya ada instrumen yang mana aja yang jadi. Nah di sana kan nggak bisa ya. Kita semua berdasarkan kepada underlying yaitu dalam bentuk suatu harga yang kita miliki di Indonesia. Seperti SUBI, Sukuk Bank Indonesia kita menggunakan underlying saya itu sukuk negara yang dimiliki oleh Bank Indonesia. Kemudian kita referencing ya,
menjadi suku bunga. Sebenarnya terbatas yang kita miliki, karena memang di pasar primernya kita juga dibatasi ya, sesuai dengan ketentuan hanya berapa persen kita bisa suku pasar sekunder, suku bunga. Nah, untuk sektor keuangan sosial syariah ini ruang untuk melakukan inovasi sangat terbuka ya Pak Salut itu, karena memang ini sektor yang menurut kami dalam 5 tahun terakhir ini cukup memperoleh perhatian ya, lebih banyak dibanding sebelumnya mungkin ya. Jadi instrumen-instrumen yang kita sudah ada di pasaran ini merepresentasikan begitu tingginya perhatian masyarakat, termasuk juga global ya, karena di Indonesia bahkan secara global. Nah, ini dalam konteks ini Bank Indonesia hadir ya. Mungkin ada pertanyaan ya, kenapa Bank Indonesia masuk ke ini? Nah, bagi kami ini menjadi salah satu pintu masuk ya untuk meningkatkan inklusivitas ya. Karena inklusivitas menjadi salah satu parameter ya untuk mendorong hubungan ekonomi yang jauh lebih masif gitu. Jadi semakin banyak yang memiliki akses keuangan dan perspektif sebelum akses keuangan agak bisa namanya. Kalau inklusif indeks inklusif keuangan dari ukur ya, indeks inklusif ekonomi syariah kami sudah melakukan pengukuran tapi belum berani mempublish karena belum ada di dunia yang mempublish ini, karena ukurannya masih benar-benar. Mungkin tahun depan kita coba perkuat di ininya ya, di apa, di metodologi ya, yang kita cukup percaya diri untuk melakukan public ini. Nah, next slide. Nah, ini yang framework yang kami pakai ya dalam 2 tahun terakhir dalam mengembangkan keuangan sosial syariah. Visi kami terkait dengan keuangan sosial syariah ini untuk meningkatkan inklusi keuangan dan pembiayaan syariah, karena KPI kami terus terang memang masih dikaitkan dengan pembiayaan syariah. Sehingga mungkin kalau Bapak Ibu mengikuti ya, Pak Urip juga Lead Connect itu kita melaksanakan kegiatan bulan pembiayaan syariah. Walaupun bidangnya keuangan sosial syariah, tapi untuk pembiayaan bulan pembiayaan syariah itu ada di kami Pak Urip, karena memang ini terkait dengan upaya meningkatkan inklusivitas keuangan dan pembiayaan syariah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, kami punya 3 pilar Bapak Ibu untuk meningkatkan inklusivitas tersebut. Ini lesson belajar dari 2 tahun ya, yang kami incas ya dalam pengembangan keuangan sosial syariah. Yang pertama terkait dengan pengembangan kapasitas dan governance. Karena kami lihat memang kapasitas dan governance si pelaku-pelaku di bangku lah. Oh, alright. Sebetulnya dulu tahap dari karena ini ya, besok itu kembali lagi. Pak Wahyu juga. Pak Wahyono sendiri udah mau kepada sih harus. Ini sih kemarin sering. Ini lanjut komunikasi. Baru dimulai. Nah, selanjutnya, jadi ini mungkin sudah pernah akan sampaikan, tapi untuk merefresh agak mungkin lain kan
program kerja yang kita lakukan di masing-masing kementerian lembaga tahun depan bisa berada dalam framework yang seperti ini. Jadi sepanjang framework yang ada di tiga pilar ini, kami bisa cikin di Indonesia. Jadi yang pertama tadi pengembangan kapasitas dan governance. 2 tahun yang sudah kami lakukan ini terkait dengan sertifikasi dan JIL. Kemudian ada kalau 2 tahun yang lalu kita masih menyusun technical notes WCP JCP. Tahun ini kita coba implementasi technical notes tapi baru WCP. Tahun depan kami mencanangkan juga ada implementasi di WCP dan JCP-nya ya. Nah tahun ini kita hanya fokus ke WCP-nya ya. Karena kemarin mungkin dari pasarnya sangat sibuk gitu ini sehingga tidak bisa melaksanakan piloting ini. Ini sebetulnya sebagai informasi Bapak Ibu ya, jadi kami di Satgas Laboratorium Pusat itu berwenang untuk menyusun semacam piloting model bisnis yang nantinya akan di cascading ya, diturunkan ke 46 atau perwakilan. Nah, jadi kami harapannya implementasi TNWCP JTP ini bisa kami turunkan ke 46 atau perwakilan. Tapi tahun depan belum ya, ini ya. Karena baru satu piloting itu pun masih terbatas ke WCP ya. Atau mungkin butuh 1 kali lagi piloting tahun depan ya, baik WCP dan DJP sehingga bisa kita cascading ke 6 perwakilan. Nah kalau bisa kita cascading ke 46 perwakilan, ini impact-nya akan jauh lebih besar gitu. Karena nanti 46 perwakilan di Indonesia akan melaksanakan program kerja ya untuk mengimplementasikan menjadi partner dari Basel dan KBWI di provinsi, kabupaten, kota. Karena Bank Indonesia ada di beberapa kabupaten kota. Ini bisa menjadi partnernya gitu. Nah, sehingga mungkin mudah-mudahan di tahun depan kita bisa menyusun melakukan piloting satu lagi untuk WCP, kemudian untuk JCP kita lakukan piloting sembari menyusun ini apa guiding principle-nya ya. Ini penting karena akan menjadi pegangan bagi teman-teman 46 komponen melaksanakan kegiatan serupa. Sehingga kegiatan yang dilaksanakan memiliki apa ya? Memiliki dimensi yang sama ya. Jadi nggak sebenarnya ya. Targetnya sama. Kalau ada inovasi-inovasi di daerah itu masih dalam skop yang kita perjuangkan. Nah, kemudian masih di pengembangan kapasitas, kami tetap tahun depan akan melaksanakan sertifikasi dan ya. Sertifikasi ambil ini belum ini ya, beberapa waktu lalu sempat diskusi ya dengan Pak Nagla ya. Tapi sekarang dari Pak Muhib ya kalau memang kita perlukan ada sertifikasi ambil ya, simultan dengan sertifikasi dan itu bisa kita diskusikan. Tapi sementara untuk sertifikasi tahun depan kami masih sertifikasi dan alhamdulillah ini sudah kita cascading ke kantor perwakilan di 3 besar ya. Jadi ini ada kewajiban itu menjadi KPI mereka gitu. Jadi artinya misalkan Pesa Sumatera nih tahun depan itu ada di Lampung ya. Kemudian ada sekitar 13 kantor perwakilan di Sumatera itu memiliki KPI yang diinjak ke kaki dan injak kaki dan kepala. Jadi setiap kantor perwakilan Bank Indonesia itu diwajibkan untuk mengirim utusannya ya. Jadi mereka memilih dari setiap provinsi, kabupaten, kota ada yang 2, ada yang 3, dan tergantung dari kelas. Karena kami berbeda kelas ada kelas ABC gitu. Ini yang biaya, kemudian ya semua biaya itu di-cover oleh ya. Jadi tidak lagi oleh DEX. Nanti yang di kawasan Indonesia juga sama nih. Nah ini mungkin sangat membantu ya di 2 tahun terakhir ini ya. Jadi kita bisa mendorong berapa sih ini fokusnya kan ke lagi lokal dulu ya di lokal community.
Jangan-jangan kalau tahun depan nggak habis itu susah nyari ininya, nyari calon umurnya beda-beda mungkin ya. Nah, banyak ya. Nah, itu mungkin kita diskusikan lebih lanjut nanti di sesi-sesi selanjutnya. Mungkin kita perlu membuat template yang jauh lebih ini ya. Karena saya dapat masukan dari beberapa asesor malah ya, sebaiknya ada apa ya, burden sharing ya dengan peserta ya. Karena ada kecenderungan kalau fully coverage mereka tidak punya sense of responsibility-nya katanya ya. Karena sudah gratis, tinggal datang, malah nggak serius gitu ya. Lain kalau mereka ada responsibility, misalkan tiketnya atau hotelnya ya, mereka nggak sungguh-sungguh kalau sudah mengeluarkan biaya. Nah ini mungkin kita bisa diskusikan seperti apa gitu. Apakah dengan template yang sama, atau kita bagaimana caranya untuk meningkatkan sense of responsibility dari peserta. Gitu. Kemudian yang kedua, pengembangan model bisnis yang berkelanjutan. Nah, ini yang terus terang bagi kami ini cukup challenging ya, karena kita berada dalam apa ya, situasi yang memang baik dari regulasi, kemudian dia terutama regulasi ya, belum terlalu berpihak lah ini ya. Jadi misalkan kita mendorong optimasi aset wakaf yang membutuhkan pembiayaan, ternyata aset wakafnya tidak bisa dijaminkan sebelumnya. Ini yang kami coba juga sejak tahun lalu bahkan ya melakukan piloting di salah satu ormas. Kan kita sudah menggandeng OJK, menggandeng BP Tapera ya buat menerjemahkan SKPG Salusun ya, buat kemudian apartemen intinya ya. Tapi ternyata agak susah intinya ya. Mungkin uh, Pak Salahuddin kan pernah cerita tentang optimasi sebuah sawit gitu ya. Itu mungkin bisa kita piloting ininya ya. Baik dari sisi akses pembiayaannya ke Apif bisa. Apif ya agak ini ya, Apif ya awalnya itu agak tahu lah ya susah. Susah sejak World Bank IMF annual meeting ini belum jatuh lah di pasal itu. Saya ada semua berkali-kali itu. Salahnya bukan di mereka, jadi itu lagi. Mereka kita akan siap dengan infrastrukturnya ya, dari sisi pembiayaan dan apa penjaminan dan lain sebagainya. Nah ini mungkin kita coba ya satu dua model bisnis yang bisa kita ini ya. Karena eh, nampaknya kita itu perlu pecah telur dulu gitu. Karena ada istilah sih Philippine once itu jadi, nah ini banyak sekali yang ada ini untuk bisa kita ekskalasi lebih lanjut. Ini mungkin kita coba lihat satu-satu ya, satu dari jalan ini ya, solid ya. Nah ini ya tinggal model optimasinya seperti apa gitu ya. Yang jelas kan untuk semua perbedaan dan ini yang bisa kita tidak lanjuti. Karena uh, 2 tahun yang lalu OJK juga punya KPI. Mereka KPI-nya untuk membuat instrumen suku wakaf begini. Karena kita sudah membuat PDG gitu. Tapi nggak susah penyataannya ya. Ini kami coba masih mencoba tahun depan untuk membuat salah satu ormas ya. Baik Muhammadiyah atau NU ya, mungkin sama-sama dengan BWI ya, sebagai regulatornya. Itu kita piloting model bisnis yang bisa mengekskalasi aset-aset wakaf di kedua ormas tersebut. Karena ini potensinya sangat luar biasa ya, ini ya. Mungkin baik Muhammadiyah maupun NU ya kalau bisa bangun. Nah kemudian yang ketiga, pilar ketiga ini perluasan digitalisasi di kelas edukasi. Nah terkait dengan digitalisasi ini platform satu apa mungkin masih menjadi backward ke depan untuk kita kembangkan lebih lanjut ya. Dalam tanda petik misalnya ya, upload ini, upload ad, karena di KPI kami
tidak spesifik di usaha keuangan digitalisasi keuangan digital kalian. Nanti kita diskusikan yang beberapa inisiatif yang sudah dilakukan seperti gerakan ASN dan walaupun masih ada hurdle ya untuk host to host ke ini yang seharusnya kita lakukan dari dulu ya, tapi ini jadi trigger ya kami harusnya dari dulu kalau buat ke bank gitu ya. Tapi apa lah ini menjadi momentum untuk kita tahu lebih lanjut termasuk yang lain kan inisiatif itu pengembangan database. Jadi ini nanti setelah ini kita akan lebih diskusi lebih lanjut terkait dengan pengembangan pusat data ini. Karena nampaknya kami sudah presentasi juga ke pimpinan ya, termasuk juga ke Pak Topayon ya, Pak Muhid. Dan nampaknya ini kita siap. Dashboard ini kan semacam rumah ya, yang kita siapkan. Tapi PR selanjutnya sebetulnya sumber datanya ya, yang simultan kan penguatan di kedua sisi, baik di sisi dashboardnya yang insya Allah yang bisa digunakan. Jauh lebih penting itu di sumber datanya ya. Kalau bahasa sebenarnya yang lebih advance ya, kita akui yang BWI yang memang di dalam memiliki level playing field yang sebab paling tidak mendekati lah dengan Bastas. Nah ini yang tiga pilar ini yang Pak Ibu yang kalau ada di luar yang kami rencanakan ya di apa kegiatan program kerja seperti dari Kemenak kan ada awal itu apa rencana pemberdayaan ekonomi berbasis KUA gitu. Jadi kalau di BI ini di Dexia itu agak lintas sektor apa? Lintas apa ya bekerja ya. Ada tempat kami itu namanya kelompok divisi pemberdayaan sosial. Kami bisa kolaborasi yang sekarang lebih banyak ke pemberdayaan ekonomi berbasis satelit sebenarnya dari tempat sana. Tapi kalau sumber dananya yang Jiswa, kita bisa kolaborasi. Tapi kalau terkait dengan pemberdayaan berbasis KUA lebih pasnya berarti ada di. Tapi kami disebut yang untuk bisa mungkin lainnya dengan teman di divisi yang berbeda. Next slide. Nah, ini mungkin sebagai summary satu evaluasi ya Bapak Ibu di kegiatan yang telah kami lakukan kita lakukan di tahun 2024 ya. Ya alhamdulillah terkait dengan pengembangan kapasitas dan governance tadi yang sedikit banyak sudah kami sampaikan kan kita melakukan capacity building nazil ya gitu. Nggak tahu ke depan apakah hanya nazil atau dengan amil intinya ya. Apakah kita akan melakukan sertifikasi amil juga? Ini mungkin perlu kita diskusikan dengan Basnas terutama gitu. Atau memang kebutuhannya baru nazil aja gitu. Ini barang ini ini kita break dulu nanti lanjut mungkin pada tidak hadir sekaligus membuka kegiatan MGD yang alhamdulillah sudah dihadiri dari Kemenak. Propayono suddenly kan yang jadi dari Batam dari ini biasa ini. Ini diambil di itu ya. Oh, on kedua ya. Problem utamanya. Sekarang dengan dari usulan kejadian yang sama kita laksanakan saya dulu beberapa ada terjadi. Target dari diskusi kita adalah evaluasi program kerja yang bersama-sama dan juga melakukan alignment untuk program kerja di tahun 2020. Kami persilakan bersama-sama.